Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini aku bakal ngejelasin soal UTS nomor 2 ya, soal tahun lalu, UMRES 24. Itu soal list of list. Ya, soal list of list. Di sini aku bakal ngejelasin dulu soalnya. Ya, sebelum kita mulai nanti bahas codingannya gimana. Oh, ini kepotong ya ini ya. Oke, jadi aku bacain ini aja. Saat ini kondisi ekonomi sedang kurang baik karena daya beli masyarakat rendah. Berdasarkan komunitas UMKM, banyak yang merasakan keadaan ini. Akhirnya banyak pedagang UMKM memilih untuk berganti produk yang dijual agar dapat bertahan hidup. Gunakan hanya satu list dalam soal ini. Tidak perlu ada array sementara atau temporary. List of list berisi masukan berupa produk yang dijual oleh UMKM untuk list baris. Sedangkan list kolom berisi orang-orang yang menjadi anggota komunitas pedagang pada list baris. Setelah beberapa waktu terjadi pemindahan elemen pedagang dari produk satu ke produk lainnya. Hal ini dikarenakan hasil penjualan yang kurang baik di sebuah produk. Hal ini berarti ada perpindahan elemen kolom dari baris produk satu ke produk lainnya, di mana elemen yang dipindah selalu diletakkan di paling belakang. Nah, ini ya, paling belakang berarti move to last. Asumsi masukkan tidak ada nama yang sama. Nah, itu karena nanti tuh ininya tuh yang kayak nge-searching gitu, dia teh posisi kolom atau barisnya di sebelah mana. Jadi itu asumsinya nggak bakal ada yang sama ya, soalnya nanti bakal lumayan complicated kalau ada yang sama. Format masukannya gimana? Pertama tuh ada integer n. Ini buat ini apa? N baris elemen produk. Dari produk. Isi type defnya teh string sama integer harga pasar, ini teh nama produknya sama ini harganya. Kemudian integer m ngasihkan m sebanyak 4. Ini kan ada 4, 4 itu teh isinya teh buat si kolom isinya apa aja. Itu ada string ini ini teh ya produknya, yang mana ini teh nge-connect ke si kolomnya, ke si barisnya. Si kolom teh ya dia teh baris si kolom teh kayak ini virtual lele kan, itu connect ke si baris yang ini kan. Nah, kemudian nama ininya, nama pedagangnya kali sama ini tahun bergabungnya. Nah, dan integer p. Nah, ini tuh banyak kolom yang bakal dipindahin. Nih, elemen kolom pedagang yang berpindah jualan produk. Baris elemen kolom yang dipindah dengan data lama produk string, produk baru, tahun pindah. Ya, jadi ya ini tuh kita bakal, ini tuh adalah baris yang sebelum dipindah mau dipindahin ke baris ke sini kayak ini Tarno ini kan asalnya dia tuh berjualan di bakso ya, di baris bakso. Nah, dia tuh mau dipindahin ke baris lok jamur tiram. Oke, aku kasih contohnya gini aja. Wait. Pertama nih, kan listnya tuh bentuknya gini, sempol. Itu baru baris ya. Sempol, pecel lele, jamur. Ini di sini aku pakainya list of list yang dinamis ya. Jamur, bakso, nah, ini barisnya. Kemudian kolomnya ini nih, Tino ini connect ke lele, otomatis Tino tuh ada di sini. Ini aja. Mana sih panah? Nih. Tino.
pakai atlas gitu ya. Kemudian ini apa, sampel ayam titin. Titin. Kemudian ini tina jamur. Sama bakso Tarno. Begini, nah itu anggap panah ya teman-teman, biar enggak ini. Kemudian ini mereka semuanya nunjukkan nol juga. Nah, posisi awal dari si listnya tuh gini ya. Nah, bakso si Tarno ini kan bakso Tarno bakal dipindahin, nah dia ke soalnya itu ini paling belakang, nah dia dipindahin ke log jamur tiram, otomatis ini nggak enakan. Tarno itu bakal jadi ke paling akhir, otomatis Tarno tuh di sini. Nah, sekarang ininya ini itu jadi karena habis jadi ya kosong gitu si bakso tuh, ada apa-apa. Ini ya. Terus yang kedua mau mindahin si Tino yang asalnya dari pecel lele nih, pindahin ke log jamur tiram juga. Ini sama. Ini juga ke paling akhir. Tina. Nah, jadi ntar posisinya tuh gini, dan itu apa, kalau yang si barisnya kosong dia tuh nggak bakal jangan di print gitu. Jadi karena dan yang aku lakuin mah jadi ya ketika si barisnya kosong, si baris itu bakal dihapus. Nah ini kan kayak si lele kosong nih, karena dia lele itu kosong, si kolomnya kosong, dia terhapus. Terus bakso kan kosong nih, karena bakso itu kosong, ini dia ya. Nah, karena bakso itu kosong, bakso itu juga hapus. Nah gitu. Nah jadi sekarang isi list satu kayak gini. Kalian ngeprint sampel ayam, sampel yang isinya tuh titin, kemudian ngeprint jamur tiram yang isinya tuh Tina, Tarno. Tadi tuh ini Tino ya. Nah ini Tino ya, simpan ke akhir. Tina, Tarno, Tino gitu. Sama ini apa, lalu dikasih tahunnya tuh ya diupdate, ntar lah dijelasin. Nah gitu doang sih kalau logiknya.
sekarang kita langsung mulai ke alurnya. Ini aku di mainnya dulu gimana. Itu ya pertama kan deklarasiin listnya kayak list, kemudian create list. Ini pakai teman-teman di sini pakai template Burosa aja ya. Aku juga pakai template Burosa, cuman ini ada ditambah-tambahin di rename. Nah ini create list, kemudian ngedeklarasiin end ya buat yang ini. Kemudian yang nge-scan, nah ini aku tuh baris new. Jadi ya ini kan karena itu buat nge-edlasi baris-barisnya, buat nambah-nambahin barisnya apa aja. Nah itu deklarasiin barisnya sebanyak 4 nih. Nah terus ya di scan langsung di edlas R tuh edlas row, edlas si barisnya, edlas. Ketika si barisnya udah bisa tambahin gitu semua, kemudian ini M-nya itu apa? M-nya itu ya jumlah si ininya, nge-scan si M-nya sebanyak 4. Nah itu ada satu tambahan lagi ini ya, ini tuh teman-teman bisa temporary aja, soalnya itu buat ngekonekin si kolom ini ke baris ini ya kan itu si kolom itu di scan kemudian dikonekin ke baris ini. Nah gini ya, terus ya ini teman-teman nge-chart TMP-nya aku pakai TMP di sini ya. Kemudian kolom new, kolom itu ya di sini ya buat type def si barisnya itu isinya itu adalah produk sama harganya. Kalau si kolomnya isinya tuh si nama pedagangnya sama tahun bergabungnya. Ini ya baris sama kolom. Oke. Aku lanjut lagi. Nah itu yaitu nge-scan si nama dari si kolom ya, nama pedagangnya sama tahun bergabungnya nge-scan. Sama ya ini aku temporary aja, itu buat ngekonekin nanti perlu nge-searching gitulah buat ngekonekin si kolom ini ke baris ini. Nah pertama tuh ya kita ngedeklarasiin elemen row point itu tuh first. Nah kita tuh bakal ini apa nge-while itu ya ini mark 0 itu ya biar nggak pakai ngebreak gitu ya. Jadi ya ketika kan ini TMP-nya ini, ketika TMP-nya itu sama dengan kayak kontainer produk point, kontainer produk dari ya ketika ada si TMP ini yang sama dengan kayak salah satu kontainer baris si produknya, kayak produknya ketika dia sama marknya itu 1, dan ketika marknya 1 ini apa bakal keluar dari while kan ini nih tidak, ini tuh tanda seru mark tuh maksudnya mark tidak mark sama dengan 0 gitu. Ketika marknya sama dengan 1 nggak bakal dia bakal keluar dari while ini mah ya iterasi buat ini ya, buat nextnya increment gitu. Nah ketika dia sudah ketemu ke sini, ketika dia marknya 1 dan di sini tuh kita udah dapat poinnya, kita udah dapat si poin itu apa? Poin itu adalah ya baris poin itu adalah baris punyanya si kolom yang sekarang. Nah sekarang kita bakal nge-listnya tuh apa? Nge-listnya tuh gini, list kolom. Nah list kolom itu kan perlunya apa ya sih? Kalau nge-list itu perlunya itu adalah si kolomnya itu isinya apa aja, sama si barisnya itu ada di sebelah mana sih. Nah gitu, karena kita tadi udah searching, kita udah dapat barisnya itu sekarang kan ada di si point kan, kita tinggal masukin si new ini ke poin tadi, dan poin itu ya jajaran poin itu kan baris. Nah sekarang kita udah nyambungin si kolom ini ke baris itu, baris yang udah tersambung pada list. Nah ini dilakuin yang sama buat nanti sebanyak 4 ini, jadi ya biar ya sama kayak tadi, biar hemat memori gitu. Aku ngedeklarasinya di dalam, di ngeloop, deklarasiin, nge-scan, langsung addless gitu. Terakhir ini P-nya itu apa ya? P-nya buat mau pindah-pindahinnya. Nah, sini aku pakai ini adalah produk lamanya
apa, mau dipindahin ke produk barunya apa. Kemudian ya kita ini ngedeklarasiin kolom move, aku kasih namanya yang mana itu tuh kolom itu isinya kan ada nama sama tahun bergabungnya, namanya Tarno. Nih di sini bakal nge-scan ini produk lama, nge-scan produk barunya mau dikemanain, kemudian nge-scan si move namanya sama move tahunnya. Ke sini find call itu adalah karena ya kita tuh dikasihnya tuh kayak string kayak gini, kan kita nggak tahu ini tuh ini tuh kan kayak string doang nih, sekedar string kan itu belum connect sama list kan, maka kita harus bikin string itu connect satu sama lain ke dalam kolom yang saling connect, yang kolomnya itu bakal connect ke baris, yang barisnya tuh connect ke list, jadilah itu teh list of list. Nah parameternya aku itu all product, new product, move, sama listnya. Nah kita panggil find call-nya itu apa? Find call itu untuk menemukan kolomnya itu ada di sebelah mana sih, kolomnya di sebelah mana, di baris sebelah mana. Nah di sini ya pertama ya aku nih ada poin itu buat ngedapetin nilai dari sekarang tuh ada di baris si bakso ini ada di baris yang mana sih yang ada di list of list itu. Nah ini ya tuh kondisinya kayak gini, strcmp TMP aku si yang dulunya disebut disimpan di TMP1, yang barunya disimpan di TMP2 kolom ini. Nah ini aku ngeloop selama tidak sama dengan itu bakal lakuin increment. Ketika udah sama dengan otomatis keluar dari while dan kita dapat si poinnya itu ya si baris yang sekarang, si bakso ini ada di baris keberapa itu bakal di searching, dan sekarang si poinnya itu ya udah sama gitu, udah kita dapat value dari posisi barisnya dari sebelah mana, yang mana nanti bakal dipakai buat move to list-nya. Nah sekarang poinnya udah dapet, lanjut sekarang kita perlu nyari point call itu apa. Point call itu ya karena ini tuh si Tarno ini pasti terhubung sama bakso ya kan, Tarno ini kan terhubung sama bakso, itu karena bakso itu adalah produk lamanya si Tarno. Nah langsung kita deklarasiin aja elemen kolomnya point call itu adalah poin yang nunjuk ke call. Kalau ini mah ya nah ini misalnya poinnya nih kan itu kalau next ke sini panahnya ini, kalau call itu ke kolomnya. Jadi kalau ini mah kayak kayak first gitulah buat kolomnya itu ya kayak ya namanya. Kalau di si ini mah di si baris mah dia nggak punya first tapi dia punya call kan, kalau list punya first, kalau baris punya call gitu ya. Oke aku lanjut lagi sekarang ya, ini sama kayak tadi nih dia bakal ngeloop selama tidak sama dengan new name-nya, sama tidak sama dengan Tarno. Ketika udah Tarno loopnya berhenti dan kita dapat value dari point call-nya. Ini dilakukan hal yang sama buat point 2, buat ini buat produk barunya yang ngeloop selama tidak sama dengan TMP2. Ketika udah TMP2 ya point 2 nya itu si baris yang nantinya kita mau pindahin kemana. Nah sekarang ketika udah dapat value dari point call sama udah dapat point 2, kita panggil move to last call on another row. Ini tuh jadi ya kita perlu mindahin ke kolom terakhir di baris yang berbeda, di baris yang lain. Kalau ini mah ya tambahan aja, itu karena kita perlu nge-update tahunnya nih. Point call container ini sama dengan new year, ini tuh ya tahun barunya, karena itu kan adalah tahun bergabungnya, karena dia itu pindah ke produk yang baru. Nah kan dia bergabung lagi ya, bergabung itu di tahun 2024, jadi ya bakal ke update gitu. Nah sekarang ini nih yang emang lumayan complicated, teman-teman harus simak ya di sini. Ini tombol yang pentingnya. Kayak aku bakal jelasin di gambarnya juga.
Nah sini wait. Nah ini aku udah sesuai sama yang soalnya. Jadi soal tuh kan punya baris yang isinya 4 dan tiap barisnya itu punya kolom masing-masing satu. Itu barisnya nih. Ini first. Aku pakai A B C gitu aja. Ini apa ya? Itu adalah kolom call itu otomatis elemen pertama pada baris tersebut. Status call. Nah, kayak sebelum aku coba jelasin itu ya, inget ya, Tarno dipindahin yang dia tuh asalnya ada di bakso dipindahin ke jamur tiram. Nah, bakso ini di sini, jamur tiram di sini ya. Berarti ini adalah ini tuh oldnya ya, ini old, ini new, ini si Tarno mau dipindahin ke sini yang last. Oke. Nah, pertama karena ini tuh bukan list ganda, jadi kita tuh kita nggak bisa langsung dapat elemen prefnya gitu, nggak bisa langsung nunjuk pref. Kita harus, karena kalau dalam ini tuh kalau dalam list itu kalau mau pindah cabut pasang itu kita tuh harus selalu punya elemen sebelumnya nih, kayak gini nih. Harus tahu elemen sebelumnya apa biar sebelum dia pindah teh yang lainnya tuh udah dikenalin gitu. Oke. Jadi ini sebenarnya sederhana aja. Search pref call itu adalah jadi mencari pref dari si kolomnya. Nah ini ya, jadi nanti tuh kita tuh punya parameternya si x nya, terus si pref x nya, terus ini row nya itu barisnya. Ini pertama tuh ya karena defaultnya tuh karena nih ini tuh dimulai dari call, karena prefnya itu pasti 0 ya, ini sebelum itu pasti 0. Jadi ngeloop sampai tidak sama dengan 0 atau sampai ini ketemu si x nya, dan itu bakal diupdate terus. Prefnya diupdate jadi si p nya, si p ini poin ya, poin gitu, pointer. Si p nya itu di next call. Jadi ini increment ketika ininya udah ketemu si x, pref x nya itu diupdate dari si pref tadi, sama si x nya diupdate jadi si p. Dan ya ini tuh pas by reference iya takut kebalik, tapi ya pokoknya mah yang ketika kalau ada prosedur nilainya itu bisa berubah, bisa update, makanya di sini pakai dan. Ini ada dua kondisi. Nah, untuk kondisi ketika x nya itu tidak sama dengan kalau jadi ketika ini nih, ketika ini tuh call, ketika x nya tuh itu kalau panjang ya, kalau misalnya gini nih, nah
Nah ketika kayak gini nih, misalnya kita tuh x-nya itu adalah ini nih, x-nya itu misalnya adalah Q, otomatis kan kita perlu tahu nih si pref-nya biar si ini teh bisa dikenalin ke sini. Oh ternyata bisa gini. Nah kan kalau ingat ya kayak tadi saya bilang sebelum mau ninggalin tempat tuh harus ngenalin satu sama lain ya. Sekarang baru bisa pindah. Nah ini kan, ini udah kenal, baru ini bisa pindah. Nah tapi ya ada kondisi ketika cuma satu elemen doang kayak tadi di awal. Nah ini kan cuma satu elemen nih, otomatis ya langsung aja ketika mau pindah ketika mau pindah ini tuh langsung nunjuk ke 0 aja gitu ya. Nah ketika mau pindah si yang lama ini, si oldnya ini kan old ini new, dia callnya itu langsung nunjuk ke 0. Dan ya ketika udah gitu kita langsung deklarasiin point new call itu buat apa, itu ngeloop sampai ketemu 0 karena ini tuh move to last ya, jadi kita harus ngeloop dulu sampai ke elemen terakhir. Kalau di sini kasusnya kan point call new call nextnya itu udah 0, jadi otomatis sekarang si point callnya itu ada di sebelah sini. Ini adalah point callnya. Ini ya callnya juga jangan ya, tetap punya status call ya. Point callnya itu di sini. Nah sekarang gini into x ya, itu di sini. Nah x nextnya itu sekarang kan tadi asalnya ngarah ke 0, sekarang dia ngarahnya ke ini point call next call. Point call next call itu apa? Kan point call nih, next callnya itu dia ke 0 kan, otomatis dia tuh ngarah ke sini sekarang. Oke, ini dulu sah, sekarang udah ngarah ke 0 nih. Terus si point call next callnya sekarang point call tuh nunjuknya itu bukan 0 lagi, nunjuknya itu ke x. Nah, sah, jadilah kayak gitu. Oke sekarang nih udah dapat ya. Nah sekarang proses yang kedua ini kan si Tino yang asalnya di pecah itu posisinya ada di yang kedua. Ini si Tino nih, Tino kayak tadi ya, prosesnya tuh oldnya itu jadi ke 0, oldnya jadi ke 0, kemudian nyari point callnya itu nyari sampai ketemu 0. Ini kan point call nextnya 0 bukan point call nextnya 0 bukan. Nah 0 kan, otomatis si point callnya itu sekarang ada di sini. Sekarang point callnya itu ada di sini. Nah x nextnya sekarang ke si ini point call next kan di sini 0, jadi menunjuk ke 0. Salah, menunjuk ke 0. Nah kemudian point call dia nextnya itu ke si x.
X nya itu apa, X nya itu sekarang Sitino kan. Jadilah listnya kayak gini. Ini persis kayak yang tadi aku gambarin di VS Code yang diketik tadi. Nah, sekarang listnya udah jadi kayak gini. Tapi ya tuh, kalau teman-teman lihat di keluaran itu kalau barisnya itu nggak punya kolom, nggak punya orang gitu, spruknya tuh kosong, bakal dihapus si barisnya. Maka ini hapus. Oh iya, dihapusnya kan ini nih, kayak sekarang kan udah proses nih. Ini aku find call di ini udah dilakuin semuanya, udah di movein. Ini hapus dulu aja, ulang dulu aja. Sekarang aku bikin ada satu prosedur del empty row, jadi ya ngehapus baris yang kolomnya kosong. Mana del empty row? Wait. Ini. Nah, sama ya kayak biasa ngedeklarasiin prefnya, ngedeklarasiin poinnya dari dimulai first. Nah, itu ngecek ini mas save point tuh kayak ya kalau mau ngelakuin increment aku biasanya di awal, soalnya kadang ketika udah masuk ke sini, ke fungsi ini, poin itu suka berubah si prefnya tuh. Pertama aku ngelakuin search pref row, jadi ya karena kayak tadi ya, kalau kita mau hapus gitu, mau ngehapus, mau mindahin, kita harus tahu elemen sebelumnya. Nah, ini kayak tadi ya sebenarnya mah persis ya, cuman di sini parameternya ini, karena itu pref itu adalah, karena ini list of list ya, jadi ya kolom itu kayak baris apa ya, kayak si ini tuh kayak listnya gitu, itu list di dalam list. Si baris ini dia tuh punya list sendiri gitu. Nah itu ya sama kayak tadi, cuman ya row-nya itu diganti jadi list. Oke. Sama ya ini kayak tadi dia tuh mencari elemen sebelumnya. Misalnya kita pengen ngapus B nih, elemen sebelumnya kan A nih. Nah, if kalau elemen call elemen tuh, jadi ya buat ngitung di baris ini kolom itu ada berapa. Ketika dia T kosong kan nih, nggak ada kolom sama sekali, dia bakal del after R. Aku pakainya sebenarnya bisa bebas sih kalau ngapus tuh, mau del first, del after, del apalah, bebas. Tapi aku pakai del after R di sini. Oh ya, kalau di sini tuh sorry. Kalau di sini tuh kita pakainya kan nih row ya. Otomatis kita tuh ini sih harus del after, benar-benar sorry. Jadi ya harus ngehapusnya itu elemen setelah apa sih? Elemen setelah si prefnya kan sekarang kita nih. Kan ini aku pertama ngecari si ininya ya, si pref row-nya. Yang aku maksud tuh sebenarnya nih yang bebas tuh ngehapus si kolomnya. Kan ini aku after R. Misalnya after R ini yang banyak sih. After R ini tuh dia dia langsung ngehapus ini ya, ngehapus semua elemen di si kolom di baris itu. Nah, jadi ya pertama harus ini nemuin elemen prefnya. Habis elemen prefnya dia bakal after, jadi ya dia bakal ngehapus setelah si A, si B. Dia tuh ngehapus ya, kalau udah dihapus ya itu di dalam prosedurnya udah ini sih, udah kayak gimana gitu si nunjuknya jadi apa. Nih daftar R tuh pertama tuh ya ngehapus semua elemennya, karena ya ini mah udah kosong jadi nggak bakal ngelakuin ini. Kemudian ya si delete next nya itu ngepoint ke 0, jadi
ini tuh bakal ngepoin ke nol. Wait, karena dia udah ngepoin. Salah, sorry. Intinya tuh nanti si before itu bakal nunjuk ke sini. Wait, nah, dan itu bakal di free. Ini bakal di free, dan dia pun free. Begitupun bakal dilakuin sama ini kan kosong nih. Pertama tuh dia bakal nyari elemen sebelumnya apa C. Nah, jadi ya refnya itu adalah si ini. Jadi ngehapus elemen setelah C, elemen setelah C kan D. Dia bakal langsung ke sini. Ini di free. Dan sisa listnya itu kayak gini. Dan kalau teman-teman lihat nih, itu si sembal ayam itu yang pertama ya, sembal ayam isinya itu ya ini doang, si titin doang. Kemudian si ini, si bakso, si ini sih kan tadi pada dimainin ke si jamur tiram isinya ada 3, itu ini ya, Gina, Tarno sama Tino. Begitu teman-teman. Ini sebenarnya emang lumayan susah sih saya ngejelasinnya juga, tapi ya semoga teman-teman paham. Ketika udah del empty row, jadi ya semuanya dihapusin si ketika ada baris yang kosong. Habis itu print list of list. Sebenarnya teman-teman bisa pakai template yang berasa, cuman ya ini aku mah kayak biasa aku lebih suka ini ya, biar bisa didebug juga per elemennya. Ini ketika mau ngeprint elemen di kolom, terus ketika mau ngeprint elemen di baris ini ya. Nah, jadi ya printnya tuh nge-while dari ini first print gitu aja. Udah sih kalau printnya. Kayak aku langsung coba jalanin aja kali ya. Ini udah sama ya, sepol ayam 1000 Tino persis ya. Sama ayam titin ya udah beres kayak gitu. Paling ada satu lagi yang lumayan trik itu buat backslash n di akhirnya ya. Ini ya. Nah ini jadi ya, dia tuh kan ada ini nih, ketika ganti baris tuh ada backslash n kan, tapi ya teman-teman nggak bisa tiap akhir baris tuh ditambahin backslash n. Jadi ya ini tuh kayak gini kan, ini setelah barisnya habis backslash n, setelah barisnya habis backslash n. Nah tapi ya setelah barisnya habis tuh nggak ada backslash n di sini kan, backslash n nya tuh di sini. Nah jadi ya teman-teman aku bikin gini aja sih, ketika poinnya itu tidak sama dengan 0, ketika apa kan ini udah di next nih, otomatis ini tuh si poinnya tuh asal poin di sini tuh kan itu poin elemen terakhir. Sekarang
poin nextnya itu udah di nol otomatis. Maksudnya itu ketika dia di elemen terakhir bakal nge-skip, tapi ketika dia tidak sama dengan elemen terakhir ya bakal ngeprint backslash n. Ketika di elemen terakhir bakal nge-skip, jadi ya nggak bakal ngeprint backslash n lagi. Soalnya ya kalau teman-teman nggak pakai ginian ya, kalau selalu gitu di ini tuh di print backslash n gitu tiap barisnya tuh bakal kayak gini. Nah dia tuh bakal jadi ada double gini ya. Itu kalau di CSPC ntar bakal jadi wrong answer gitu biasanya. Jadi ya detail gininya jangan lupa dilupain, jangan lupa diingat, jangan lupa diperhatikan ya teman-teman. Jadi sih teman-teman, semoga penjelasan dari saya bermanfaat. Iya, kalau ada yang masih bingung boleh langsung tanyain aja, mau komen boleh di PC. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.